Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja tim advokasi konstitusi dan demokrasi meregistrasi gugatan terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Ini dinamika Papua ini secara umum terus meningkat ya, gimana mengenai hak-hak orang asli Papua ya, kemudian potensi pembangunan ya, putra-putri orang Papua asli yang aktif di ya untuk ikut serta dalam pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif ya. Dan telah hadir di studio kita ini Pak Adrianus Kambuaya ya, sarjana hukum, sarjana ilmu pemerintahan yang saat ini dipercayai untuk duduk sebagai anggota DPRD provinsi yang kalau di undang-undangnya dikatakan DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bahasanya. Kemudian kita ucapkan selamat dengan Pak Agus juga yang sudah terpilih menjadi anggota DPD untuk periode 2024 dan 2029 dari Papua. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit mengenai urgensinya, sangat pentingnya masalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini. Permohonan pengujian undang-undang tadi atau judicial review. Ini sudah pernah ya, satu pasal itu pernah dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu juga gejolak ya di masyarakat, banyak sekali ya aksi-aksi untuk undang-undang ini direvisi. Nah, untuk mendalami masalah ini, untuk partisipasi kita bersama dan pembelajaran kita bersama, kita akan bincang dengan Pak Agustinus. Selamat sore, selamat siang, selamat sore waktu waktu Papua. Selamat petang di sana. Selamat petang. Di sini selamat sore. Kan? Selamat sore. Gimana? Apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, Pak? Ya, baik. Terima kasih untuk podcast ini yang sudah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk berdialog pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Membicarakan Papua ini tidak ada habis-habisnya. Banyak sekali isu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan di tanah Papua. Sebelum melanjut, saya mesti disclaimer atau meluruskan dulu bahwa saya ada pada posisi mendukung masyarakat komunitas yang berinisiasi mengajukan gugatan ini. Oke. Yang kedua, posisi saya sebagai anggota DPR, di dalam sejarahnya saya salah satu anggota DPR provinsi yang terlibat secara langsung dan aktif dalam pansus revisi Undang-Undang Otsus hasil perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 menjadi Undang-Undang Nomor 2 2021. Nah, kita mencermati dinamika yang berkembang di daerah. Saya mendukung komunitas yang mengajukan gugatan ini secara person. Iya. Tidak atas nama lembaga yang saya ada. Oke. Ya, karena pasti di podcast ini pasti ada muncul pertanyaan, ini kan terlibat, kenapa menggugat? Begitu kan? Iya. Pasti ada pro kontra begitu. Tapi saya ingin meluruskan begini. Di saat COVID itu, perhatian masyarakat Papua dan pemerintah dalam momentum 20 tahun evaluasi itu terjadi pro kontra. Iya. Ada yang menolak dengan sejumlah alasan, ada yang menerima dengan sejumlah catatan. Oke. Termasuk kami yang menerima dengan catatan-catatan perbaikan. Iya. Ketika itu kami dari Pansus
mendorong juga bagian yang saat ini dipersoalkan oleh masyarakat Iya, iya. dan betul. MRP di tanah Papua, Iya, yaitu iya. yang berkaitan dengan hak-hak dasar politik. Oke, oke. Salah satu yang paling konkretnya adalah bagaimana calon kepala daerah itu harus orang asli Papua. Iya, iya, iya. Nah, saya mengikuti sepanjang 3 bulan terakhir Iya, iya. MRP Majelis Rakyat Papua Betul. di 6 provinsi di tanah Iya. Papua ini. Kemudian melakukan pertemuan-pertemuan yang intinya poinnya adalah meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, DPR RI, bahkan sampai Presiden, Iya, iya. itu mendorong suatu kepastian, karena mereka merasa di Undang-Undang Nomor 2 hasil perubahan ini juga belum menegaskan atau mengakomodir aspirasi kemarin Iya, iya. Mengenai afirmasi politik itu. mengenai afirmasi dan proteksi hak politik Iya, orang iya. asli Papua. Iya. Contoh di Undang-Undang Nomor 2 ini Iya, iya. muncul kembali misalnya ketentuan tentang syarat orang asli Papua, Iya, iya, iya. bahwa orang asli Papua dan penduduk Papua adalah dua hal yang berbeda. Betul, betul. Orang asli Papua merujuk kepada orang yang berasal dari ras rumpun Melanesia, dari suku-suku asli Papua. Kalau Melanesia ini kan bisa sampai Maluku, sampai NTT. Iya, betul. Tetapi dilanjutkan, ras rumpun Melanesia dari suku-suku asli Papua yang berada di 7 wilayah adat, Iya, iya, iya. yang bapak dan mamanya Papua. Iya, iya. Bapak Papua, mama non Papua karena Iya. menganut sistem patrilinear. Iya, iya, oke. Lalu ada definisi yang menjadi tambahan yang harusnya definisi keempat ini ada di Undang-Undang Nomor 21 yang Iya. harapannya itu tidak muncul kembali di Undang-Undang Nomor 2, Oke, oke. yaitu orang yang diterima, diangkat dan diakui sebagai orang asli Papua. Diterima dan diangkat dan diakui Iya, iya. oleh siapa? Oleh masyarakat. Jadi pasal ini, definisi ini dia kembali Iya, iya. muncul kembali dalam Undang-Undang Hasil Perubahan, artinya dipertahankan. Dipertahankan. Nah, apa konsekuensinya? Terjadi dinamika di masyarakat. Iya, betul, betul. Akan ada pengakuan-pengakuan. Nah, iya, iya. Siapa saja orang yang bisa saja bukan orang Indonesia, Iya, iya, iya. bisa saja orang dari tempat lain, Iya, iya, iya. karena diakui oleh marga tertentu, Iya, iya, iya. oleh keret tertentu, bahkan keluarga tertentu, Iya, iya. dia memenuhi unsur diterima di antara. Iya, iya. Jadi undang-undang ini multi tafsir, Pak ya. Iya, Multi multitafsir tafsir, dan tidak akan mengandung menimbulkan kepastian polemik. hukum. Iya. Polemik, iya, iya. Polemik sosial di masyarakat. Iya, iya. Nah, ini satu. Pada bagian tentang ketentuan umum pasal 1. Iya, iya, iya. Lalu ada hak lain adalah karena konsekuensi penghapusan pasal 28 partai politik lokal, Iya, iya, iya. maka ketika itu kami meminta ya DPR dari jalur pengangkatan itu juga dari provinsi berlaku juga di kabupaten, Kabupaten kota. Ya. seluruh tanah Papua yang Iya, iya. saat ini sedang menjalankan proses rekrutmen. Iya, iya. Tapi tidak terbatas pada itu, yaitu DPR dari jalur pengangkatan atau fraksi Otsus di tingkat kabupaten berhak membentuk sesuai ketentuan, Iya, iya, berhak membentuk fraksi khusus dan berhak menduduki unsur pimpinan. Nah, Iya, iya. hanya saja tidak bisa menjadi ketua DPR. Iya, iya, iya. Unsur pimpinan pada wakil ketua Iya, 3 iya. atau 4. Iya, iya, iya. Nah, kalau berhak membentuk fraksi, maka kalau kita ikuti di undang-undang pemilu maupun partai politik, Iya, iya. partai pemenang yang membentuk fraksi itu berhak mencalonkan kepala daerah. Iya, iya, iya. Harusnya contoh seperti kami, Iya, iya. DPR Otsus Provinsi Papua Barat Iya. itu 11 kursi. Iya. Nah, kalau menurut undang-undang pemilu kan berhak mencalonkan, Betul, betul. tapi kan kami tidak. Iya, iya, iya. Nah, itu satu yang dipersoalkan juga oleh teman-teman yang mengajukan Iya, 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 gugatan iya, ini. iya, iya. Kenapa? Ya, iya. Itu Kenapa salah dibedakan? Hak ini dihilangkan. Nah, lalu ada pasal 6 itu yang berkaitan dengan Iya. DPRK. Lalu pasal 12, 13 dan 20 serta 28 Iya, iya, iya. yang berkaitan dengan MRP. Hmm. Nah, harusnya ini juga diverifikasi
syarat pencalonan Iya, iya, iya. kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Iya, Tapi iya. begini, bahwa partai politik nasional yang hadir di Iya. tanah Papua dalam hal pencalonan atau rekrutmen politik Iya, iya, iya. wajib mendapat persetujuan. Kalau bahasa sekarang kan pertimbangan dan persetujuan. Persetujuan, iya. Sebelumnya kan hanya menimbang aja. Betul, betul. Tapi yang kali ini adalah pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Yang kita inginkan dalam gugatan ini ya. Nah, hanya saja tidak tegas. Konsekuensinya kalau tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan, apa konsekuensinya? Apakah diberhentikan di tingkatan KPU? Ataukah seperti apa? Iya, iya, iya. Ini kan tidak jelas juga. Iya. Kalau tegas seperti tadi tidak bisa. Ya. Nah, itu kan ambigu di situ. Iya, ambigu sekali itu. Nah, makanya dia muncul harusnya di tahapan pileg kemarin, itu pendaftaran di partai politik. Sampai di Silon, sampai ke KPU, diserahkan kembali ke MRP untuk melakukan verifikasi. Karena perintah undang-undangnya begitu. Begitu, iya, iya. Tapi tidak dijalankan. Berarti karena MRP-nya baru dibentuk belakangan, Iya, iya. rekrutmennya belakangan, Iya, iya. setelah tahapan pileg sudah selesai. Iya, iya. Nah, tetapi yang sekarang ini pencalonan kepala daerah, Iya, iya. harusnya ini juga mendapat pertimbangan yang sebentar lagi. Iya, Tetapi menurut undang-undang itu dikunci hanya gubernur dan wakil gubernur. Wakil gubernur. Tidak berlaku bagi bupati, wakil bupati. Iya, iya, iya. Menurut hemat kami begini, di pemilu legislatif itu terbuka untuk umum. Betul. Warga negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya 17-18 tahun berhak mencalonkan diri di partai politik menjadi anggota legislatif. Hasilnya, kita bisa tracking potret marginalisasi politik orang asli Papua mulai tahun 2014 sampai 2019, pemilu hasil 2014, Iya, 2019, 2019-2024, hampir kota-kota majemuk di seluruh tanah Papua, hampir proporsinya terbalik. Iya. Karena Orang asli misalnya- Papua sangat kecil. Ya, sangat kecil. Nah, pada bagian itu sudah dimaklumi dan sudah lewat. Iya, iya. Tapi datang pada pemilu kepala daerah ini, menurut kita tuh ya istilah orang Jawa, ya PNS, ASN, aparatur sipil negara, sektor swasta, bisnis, ekonomi sudah dikuasai oleh saudara-saudara yang lain. Iya, iya, iya. Biarkan pada bagian proporsi ini menjadi hak politik Iya, iya, iya. yang bisa didorong. Nah, Iya, iya. pada bagian itu saya merasa apa yang diajukan oleh teman-teman ini mesti mendapat perhatian dari Iya, 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 iya. untuk adanya rasa keadilan. Iya, 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 iya. Nah, kalau keputusan MK nanti mempunyai pertimbangan rasa keadilan dan mengabulkan judicial review ini, Iya, iya. Kita harapkan. kita berharap Iya. ini bersifat ya final mengikat, Iya. inkrah, mengikat dan memaksa semua pihak Iya, untuk iya, melakukan. iya, iya. Itu harapan kita. Iya, iya, iya. Menurut saya secara politik proses pembentukan undang-undang sudah selesai. Oke. Di DPR sudah selesai. Iya, iya. DPR dan eksekutif telah melalui harmonisasi melahirkanlah undang-undang ini. Iya, iya, betul. Untuk revisi lagi 20 tahun kemudian. Oh, masih lama sekali ya. Selama kita masih hidup atau sudah meninggal, Iya. kita tidak tahu. Proses marginalisasi akan terus berlanjut. Kita masyarakat Papua membutuhkan suatu jaminan kepastian hukum yang jelas tentang hak politiknya. Iya, iya, iya. Bahwa hari ini kita melihat suara-suara seperti aspirasi MRP, masyarakat yang demo di Kemendagri, dan itu adalah suara-suara yang ingin ada perbaikan. Betul, betul, betul. Daripada mereka merasa apatis, Iya, iya, iya. lalu kemudian distrust, Iya, tidak iya, percaya kepada Iya, negara. iya, iya. Kunci dan prinsip utama daripada kita bernegara adalah Iya, iya. masyarakat itu percaya bahwa ada negara, Betul, betul. ada sistem hukum yang dipatuhi dan ditaati, lalu kemudian mereka menerima kehadiran negara dengan segala perangkat dan sistem. Nah, bagaimana kalau masyarakat Papua ini sudah tidak percaya lagi? Iya, iya, iya.
bagaimana itu. Iya, iya. Mereka merasa tidak ada jaminan kepastian Iya, dalam iya. kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu berbahaya. Ah, Berbahaya, bisa mengarah ke artinya akses lain. akses Ya, lain itu. yang tidak kita inginkan bersama. Artinya bahwa masih sampai hari ini masih ada suara-suara yang datang untuk meminta adanya perbaikan. Betul, betul. Artinya masih ingin ada perbaikan. Iya, iya, iya. Ya itu bahwa kunci utama relasi Kunci antara utama. negara dan masyarakat. Iya, 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 iya. Kepercayaan. Betul sekali itu. Nah, itu yang kita sama-sama Iya, jaga. iya. Nah, satu soal definisi, Iya. dua soal fungsi daripada DPR, DPRK kursi pengangkatan, Iya, iya. dan juga MRP tadi sudah Iya, kita iya, iya, sampaikan. iya. Lalu kemudian kepala daerah. Iya, iya, iya. Nah, ini semua yang tercover saya melihat muncul dalam apa yang diinisiasikan oleh Iya, iya, teman-teman iya. yang pro demokrasi dan Iya, keadilan iya, iya. atau ya keadilan dan demokrasi. Iya, iya, iya. Nah, saya kira ini perlu didukung. Iya, Memang kalau kita melihat sedikit pesimis ya, Iya, iya, iya. karena sudah pernah ada gugatan Iya, iya. sebelumnya, terutama pasca penetapan undang-undang, Iya, iya. lalu diajukan gugatan oleh Majelis Rakyat Papua. Betul, betul. Tahun 2021 tadi. Ya, tahun 2021. Itu di mana gugatan mereka ditolak. Betul, betul. Termasuk juga pernah ada gugatan Partai Papua Bersatu. Partai lokal itu yang mau Iya. diinisiasi. Kemudian juga tidak dikabulkan. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu menjadi alasan cukup kuat bahwa tidak perlu mereka ini mengajukan. Iya, iya, iya. Karena pasti akan mengalami nasib yang Iya, sama. iya, iya. Tapi sebagai warga negara, kita punya keyakinan Iya, iya, iya. bahwa tinggal ini pintu yang terakhir. Betul, betul, betul. Setelah DPR sudah tidak lagi, Betul. eksekutif tidak, maka datang pada Mahkamah Konstitusi sebagai penguji dari Iya, undang-undang. iya, iya, iya. Ini kan hak warga negara. Betul, betul. Mereka yang merasa kepentingan dia belum terakomodir, Iya. ya dalam materi muatan dan Iya. substansi daripada Oke, undang-undang iya, yang baru, maka dia berhak melakukan Iya, iya. pengajuan ini. Iya. Nanti dipelajari, dicermati, Iya. dikaji oleh majelis Iya. hakim dan akan mereka putuskan. Iya, iya, iya. Dan di situ kita berharap mereka memutuskan dengan arif dan bijaksana Iya, iya. berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Betul, betul, iya, iya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Iya, iya. tahun 1945 pasal 18A sampai B, Iya, iya, iya. bahwa negara mengakui satuan-satuan sosial Iya. masyarakat dan pemerintahan Iya. yang bersifat khusus dan Iya, istimewa. iya, iya, iya. Nah, hari ini mereka mengajukan itu Iya. untuk mendapat suatu kekhususan atau Iya, iya. semacam itu dalam hal politik ini. Memang Iya. saat ini pasti pemirsa yang menyaksikan podcast ini akan berpandangan sinis begini. Tahapan partai politik sedang melakukan penjaringan calon kepala daerah. Iya, iya, iya. Tahapan KPU akan ada pendaftaran di bulan Agustus. Iya, iya, iya. Putusan ini mungkin akan datang belakangan. Iya, iya, iya. Atau bisa saja bersamaan menjelang pendaftaran itu. Iya, iya, iya. Tapi menurut saya, apapun keputusannya, ya akan kita terima itu. Saya mendukung teman-teman yang mengajukan ini. Iya, iya, iya. Bahkan saya ikut juga melihat bahwa sejumlah masyarakat yang misalnya demo kemarin di Kemendagri, Iya, iya, iya. ada mahasiswa itu, atau MRP Iya, iya, di Tanah Papua, tapi hari ini mereka menggunakan Iya, akses iya. yang ada. Iya, iya. Artinya sarana sistem hukum yang Iya, ada di negara iya, ini iya. yaitu pintunya melewati Iya. Mahkamah Konstitusi. Iya, iya. Oke. Bahwa persoalan hasil Iya, iya. itu nanti Iya, iya. setelah berdinamika. Betul, kemudian. betul, betul. Tetapi ada usaha Iya. ini. Iya. Dan saya kira semua pihak juga DPR RI, eksekutif dalam hal ini Presiden, Iya, iya. MPR, dan semuanya bisa melihat ini bahwa Oke. ada upaya memastikan suatu kehidupan yang baik bagi orang asli Papua Betul. dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Betul, betul. melalui proses ini. Iya, ya begini Pak Agus. Ya, Saya kira konsep ini cohesiveness ya, kebersatuan ya antara Papua dan orang provinsi-provinsi lain di Indonesia juga ya.
itu masalah unsur keadilan, ya. Tadi mohon dijelaskan kembali, itu bagus sekali ya semangat yang disampaikan oleh Pak Agus itu mengenai beberapa sektor pemerintahan, beberapa sektor bisnis itu umumnya didenominasi oleh bukan orang asli Papua. Dan kalau Pak Agus menyatakan sektor politik ini seharusnya diserahkan ya sepenuhnya kepada orang asli Papua di Provinsi Papua, kira-kira begitu. Jadi ada keadilan, ada check and balance, gimana itu Pak Agus? Kalau kita mencermati isi muatan daripada Undang-Undang Otsus pada delegasi, mandat atau kewenangan dan program, yaitu menyangkut misalnya pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara Nusantara di tanah Papua praktek Otsus juga ikut menikmati. Iya, oke. Bahkan kalau kita mau cermati, ada program nasional Kartu Indonesia Pintar, Iya, tapi juga mendapat juga dari subsidi dari daerah. betul ya. Kartu Indonesia Sehat, tapi banyak juga akses-akses yang juga disubsidi oleh bersumber dari dana Otsus. Oke. Dan dinikmati. Jadi Otsus Papua ini, orang Papua mempunyai hati keadilan yang Iya. cukup luas ya. Iya. Dan menerima semua orang. Pada bagian itu saya merasa terbatas pada ruang itu. Kebebasan untuk berusaha, berbisnis, telah memberi kekayaan kepada banyak orang. Iya, orang asli Papua dan non Papua. Kalau istilah di sana dulu dibilang, datang pakai kapal, pulang pakai pesawat. Iya, berhasil, sukses Pak ya. Berhasil sukses, punya bisnis mentereng, Iya. bisa membangun kerajaan bisnis di kampung halaman. Iya. Bahkan ada banyak yang pulang menjadi pejabat di daerahnya. Oke. Datang pakai kapal, Pulang pakai pesawat. pakai pesawat. Oke. Saya kira pada ruang pelayanan publik yang lain, itu semua hak asasi. Iya. Dijamin oleh negara melalui program dan fasilitas instrumen yang ada. Oke. Iya. Kalau untuk pendidikan, Kartu Indonesia Pintar masih bisa mengcover saudara-saudara Nusantara. Oke. Kartu Indonesia Sehat mengcover saudara-saudara yang ada. Dana BOS bagi sekolah-sekolah juga mengcover. Iya. Beasiswa adik atau bidik misi Iya. banyak itu tersedia. Oke. Lalu banyak kredit usaha seperti KUR macam-macam. Iya. Banyak saudara-saudara perantau Yang hari ini menikmatinya sampai juga. hari ini juga mendapat KTP, Iya. besoknya bisa melakukan kredit usaha Iya. di sektor yang ada, Oke. perbankan seperti Iya, KUR, kredit usaha rakyat dan Iya. pada bagian kemudahan dalam sisi kehidupan itu kita tidak mempersoalkan. Iya. Artinya itulah kelebihan dalam berusaha mempertahankan hidup. Oke. Tapi ada bagian lain yang sesuai dengan semangat Otsus adalah afirmasi, Afirmasi politik ya. Iya. Oke. Afirmasi, proteksi dan empowerment. atau Empowerment, iya. Pemberdayaan. Afirmasi, Afirmasi dan proteksi. proteksi Berpihak dan dan empowerment. melindungi, iya. Dan empowerment. Ya, berpihak, melindungi dan Dan hal ini akan terwujud dengan baik jika Undang-Undang Otsus 2021 dan 2001 itu direvisi kita sesuai. tidak ingin dengar lagi ada suara-suara yang selalu datang kepada kami. Iya. Bahkan kami, saya misalnya, Iya. status saya sebagai anggota DPR Otsus, menjadi tempat sasaran bully masyarakat. Iya. Kalian nggak ada artinya, nggak bermanfaat sama sekali. Iya. Tidak bisa membela kepentingan kami. Kalian Iya. tidak ada faedahnya, Iya. tidak bermanfaat buat kami. Iya. Hanyalah boneka biasa, Iya. hanyalah wayang saja. Iya. Kami tidak merasakan apa-apa. Iya. Menurut saya itu suara-suara masyarakat yang kita terima. Iya. Pada bagian lain saya bisa memilahkan bahwa pada sektor kehidupan sosial sudah terbuka, Iya. tapi pada bagian proteksi hak politik, Iya. menurut saya siapapun yang menyaksikan podcast ini, Iya. entah itu instrumen negara berupa keamanan, mata telinganya negara seperti BIN dan BAIS dan lain-lain, Iya. bisa menangkap inilah bentuk resolusi konflik yang paling soft. Kita ini adalah tindakan preventif Oke. untuk memberi rasa keadilan, rasa Iya, nyaman, dan iya. ada kepastian. Iya. Sehingga
tidak kemudian pada ekses yang lain. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya perjuangan ini adalah perjuangan sama-sama menata, mengatur dan menjamin adanya keadilan untuk memenuhi rasa keadilan untuk kesejahteraan. Iya, 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 iya. Keadilan kesejahteraan itu hasilnya memperkuat Iya, iya, iya. rasa bangga kan, kecintaan terhadap Iya, negara iya, dan iya. bangsa, kepercayaan itu akan datang apabila ini semua terwujud. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah menjadi pengingat, Iya, 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 iya. menjadi pengantar pesan, Iya, iya. menyampaikan melalui ini. Iya, iya. Demikian pemirsa, saya kira pandangan yang sangat sejuk dari Pak Agustinus Kamboya ini. Niat mulianya untuk memajukan orang asli Papua, untuk meredam konflik, untuk memajukan, untuk empowerment masyarakat Papua, sehingga kita harapkan dalam dekade-dekade mendatang, kalau lebih banyak lagi orang Papua yang duduk di pemerintahan, baik di provinsi maupun nasional. Mungkin Pak Agus terus ya, Menurut bisa. saya di sektor birokrasi itu tidak menutup ruang. Hari ini bisa dicek Iya, berapa banyak orang menjadi kepala dinas. iya, iya, Di daerah otonomi baru yang perintahnya adalah khusus untuk orang Papua. iya, Berapa banyak orang lolos dalam rekrutmen CPNS, calon Iya, pegawai iya. negeri sipil. Berapa banyak orang Nusantara lolos dalam rekrutmen casis polisi. betul, betul. Berapa banyak orang Nusantara yang datang menerima KTP setiap harinya ribuan ratusan Iya, iya, dan bebas berusaha iya, iya, tanpa diperketat seperti tempat lain, iya, 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 melakukan kredit usaha rakyat dengan jaminan kemudahan itu. iya, iya, iya. Kehidupan itu mereka menikmati. Oh iya, iya. Tapi khusus pada bagian politik, kita minta diskresi negara. Betul, betul. Ya. Untuk sektor Ya. politik ini kita minta kekhususan. Ya. Pada sektor-sektor lain sudah terbuka untuk seluruh orang Indonesia yang lain. Ya. Ya. Dan yang ini kita harapkan menjadi perekat, ya, lebih merekatnya persatuan orang asli Papua dan warga negara kita yang lain. Ya. Demikian pemirsa, kira-kira sangat bermanfaat sekali ya bincang-bincang kita dengan Pak Agus ini. Dan kita terus berjuang dan kita harapkan Mahkamah Konstitusi mendengar suara-suara rakyat Papua ini dan mengabulkan seluruh permohonan kami. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.